Bos, beri saya sebuah kantong. Bos, berapa harga apel ini? Stroberi Anda ini. Kenapa terlihat tidak segar? Tidak mungkin, Nona. Barangnya baru saja sampai tadi pagi. Mari, saya buka supaya Anda bisa lihat. Semuanya masih sangat segar. Lihatlah. Ayah, Ayah, ayah kenapa? Cepat hubungi nomor darurat 911. Seseorang tolong selamatkan ayahku. Tolong bantu aku hubungi pemasoknya. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan ayahku. Rinciannya kita bicarakan nanti. halo, apakah ini layanan darurat? Penyakit jantung ayah saya kambuh, segera kirimkan ambulans ke sini. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Tepat di sebelah sini, di jalan persimpangan area komersial ini. Ini adalah henti jantung yang dipicu oleh penyakit jantung koroner. Perlu dilakukan CPR segera. Mungkin tidak akan sempat menunggu ambulans. Apa? Lalu bagaimana? Tolong selamatkan Tolong dia. selamatkan dia. Benar. Aku mohon segera selamatkan dia. CPR saja tidak cukup, perlu dilakukan napas buatan. Apakah ada yang bisa melakukan napas buatan di sini? Aku mohon selamatkan ayahku. Siapa juga yang mau memberikan napas buatan? Pada kakek tua ini, tolong selamatkan ayahku. Aku mohon pada kalian semua. Aku mohon selamatkan ayahku. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan ayahku. Wanita cantik ini sungguh berani ya. Dia bahkan tidak merasa jijik. Ayah sudah sadar. Ayah, Aduh, ayah. Terima kasih. akhirnya sadar juga. Sudah sadar, ayah. Ayo beri jalan. Jangan menghalangi jalan. Pelan-pelan. Beruntung kalian segera melakukan CPR tepat waktu. Sekarang keadaan kakek ini sudah tidak dalam kondisi berbahaya lagi. Terima kasih banyak. Bukankah dia sudah tidak apa-apa? Kita tidak usah ke rumah sakit saja. Tapi, Demi biaya pengobatan ayah, kita sudah menghabiskan banyak uang. Mana ada uang lagi di rumah? Kesehatan orang tua lebih utama, sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit. terima kasih banyak. Jadi pergi ke rumah sakit tidak? Oh, pergi. Cepat, bawa dia. Ayo jalan. Anda sungguh orang yang sangat baik. Uang ini pasti akan aku kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Aku pasti akan membayarnya kembali. Ayo bangunlah. Aduh, buat apa kamu berlutut segala? Cepat bangun. Iya, cepat bangunlah. Terima kasih. Oh iya, buah apa yang ingin Anda makan? Biar saya ambilkan untuk Anda. Halah? Dia kelihatan seperti orang yang tidak kekurangan uang untuk membeli buah. Tidak apa-apa, hidup kalian juga tidak mudah. Aku ambil beberapa stroberi saja kalau begitu. Baiklah. Anda mau yang harga 30 atau yang impor seharga 48? Yang impor saja, Bu Bos. Strawberry impornya sudah habis. Ada kok? Masih ada, bukankah ini ada? Lau yang sedang linglung rupanya. Harganya $48. Ya. Ini $50, simpan saja kembaliannya. Saya ambilkan kantong untuk Anda. Pas $50 ya. Saya pergi dulu, Bos. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Bukankah strawberry itu? Datang lagi lain kali. Aku punya pusat perbelanjaan. Mengenai pilihan pemasok, aku berikan sebuah alamat. Hubungi mereka. Pastikan kita membantu mereka lebih banyak. Sudahlah, antar sampai sini saja. Aku ingin membeli buah sebentar. Presiden Jiang, Mall Warren milik kita adalah pusat perbelanjaan berantai terbesar di seluruh kota. Kenapa Anda datang ke toko buah sekecil ini untuk berbelanja? Kondisi keluarga mereka tidak begitu baik, bantu sedikit juga tidak masalah. Bukankah Anda sudah banyak membantu? Dari membantu lapak buah pinggir jalan, hingga menjadi toko buah, bahkan... Sudahlah, cepatlah kembali beristirahat. Baik. Ibu Bos, Oh, Nona Jiang. toko ini baru saja dibuka, kenapa ingin dipindah tangankan? Karena pesanan dari Mall Warren kami mendapat cukup uang, Lau yang bilang. Posisi toko ini kurang strategis, dia ingin menyewa toko yang lebih bagus. Di jalan komersial. Sewa di jalan komersial itu. Tidak murah, bukan? Sewa setahunnya saja. Mencapai $300.000. Kami sudah mengumpulkan uang seluruh anggota keluarga tapi masih belum cukup. Tidak ada cara lain. Kami terpaksa mencari jaminan untuk meminjam $100.000. Pinjaman gelap? Ya, Ibu Bos, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Salah sedikit saja bisa sangat berbahaya bagi Anda. aku tahu. Saat tenggat waktunya sudah hampir sampai. Itu benar-benar membuatku pusing sekali. Oh, Nona Jiang, apa yang ingin Anda beli hari ini? Berikan aku buah ceri. Oh, baiklah. Hubungi nomor ini, ambil alih toko mereka untukku.
Biaya pindah tangan boleh dibayar lebih tinggi sedikit? Nona Jiang, ini cerinya. Aku akan mengambilkan kantong untukmu. Terima kasih. Halo? Ah, benarkah? Ah, bagus sekali. Hebat sekali. Terima kasih, terima kasih. Aduh, Nona Jiang, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagiku. Begitu kamu datang, ada seseorang yang menelepon ingin menyewa toko kami, harganya bahkan lebih tinggi. $80.000 dari dugaan awal. Itu sangat bagus. Ya ampun, Kalau begitu aku ucapkan selamat padamu, bos. Dengan begini tidak perlu khawatir soal utang itu lagi. iya, benar sekali. Duh, kamu pikir orang itu seperti domba yang bisa dibohongi? Toko kita ini lokasinya sangat buruk, tapi dia malah membayar biaya pindah tangan setinggi itu. Mungkin dia sedang terburu-buru ingin memulai usaha. Aha, bisa jadi, bisa jadi. Haha. Begini Nona Jiang, setiap kali datang Anda selalu memilih buah yang besar dan bagus, kami kan juga harus mencari keuntungan, bukan? Baiklah, kalau begitu berikan saja segini dulu. Oke. Nona Jiang, dengan kantongnya total pas $50 ya. Aku pergi dulu, bos. Baiklah Nona Jiang, hati-hati di jalannya. Bos. Bukankah ceri ini harusnya $28 per kilogram? Kenapa jadi mahal sekali? Maaf sekali, aku sepertinya salah menempelkan harganya. Maaf ya. Salah tempel. Ini uangnya. Hati-hati di jalan. Bos, Ah, kenapa Anda menjualnya padaku seharga 48? Nona Jiang, semua yang Anda pilih di sini adalah yang paling besar dan paling bagus. Bisnis kami paling mengutamakan kejujuran. Aduh, tapi ini pelanggan lama kita. Baik, aku akan beri harga produk lokal saja. Aku akan berikan uang kembaliannya. Nona Jiang, tega-teganya Anda memberikan uang palsu padaku? Nona Jiang, bagaimana bisa kamu memberiku uang palsu? Aku bilang, ya Nona Jiang, total belanjaan ini hanya seharga $50, tapi kamu malah memberiku uang palsu. Dengan begini, aku rugi $200. Ini tidak benar, kan? Ibu bos, apa Anda tidak salah ingat? Tadi saya berikan uang $50. Uang ini bukan dari saya. Kamu bilang tadi kasih 50? Apa buktinya? Tadi Anda bilang buah ceri ini... Cuy, sudah jelas kamu tadi memberi uang $100 ini dan aku harus mengembalikan $50 padamu. Ditambah ceri ini, totalnya kamu sudah untung $100. Kamu ini sebenarnya mau belanja di sini atau sengaja datang untuk menipu uang? Jangan memfitnah sembarangan. Aku memfitnah? Baik. Kemarilah, semuanya, coba lihat ke sini. Orang ini menggunakan uang palsu di tokoku, setelah ketahuan dia malah tetap bersikeras tidak mengaku. Ayo, semuanya kemari dan lihatlah. Nah, lihat wanita tak tahu malu ini, memberi uang palsu dan masih tidak mengaku. Di mana letak keadilannya? Uang $100 palsu ini bukan dari saya. Hari ini aku baru menerima 1 lembar uang tunai saja. Kalau bukan kamu yang kasih, siapa lagi? Saya tidak ada waktu untuk meladeni omong kosongmu ini. Kalau memang keberatan, hubungi aja polisi untuk menyelesaikannya. Hei, mau apa kamu? Mau kemana? Kalau tidak kembalikan uangnya hari ini, jangan harap kamu bisa keluar dari pintu ini. Kalau tidak berikan uangnya sekarang, jangan harap kamu bisa pergi. Lepaskan saya. Nona, sebaiknya kamu berikan saja uangnya. Kulihat penampilanmu, sepertinya bukan orang yang kekurangan uang. Zaman sekarang macam-macam orang ada, hanya berdasarkan penampilan. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana sifat asli seseorang. Uang yang kuberikan tadi 1 lembar $50, aku tidak mungkin hanya demi barang seharga $50 ini. Tega berbohong. Oh, maksudmu, aku sengaja menggunakan uang palsu untuk menuduhmu? Aku berjualan secara jujur, tidak mungkin merusak reputasi toko sendiri, kan? Aku... Semuanya, kemari dan bantu aku menilai masalah ini. Seharian aku bekerja keras, dan hanya mendapat sedikit uang, lalu karena selembar uang palsunya ini, pekerjaan seharian ini jadi sia-sia. Bukankah ini namanya menindas orang jujur? Memangnya kamu orang jujur? Sekarang sebenarnya siapa yang menindas siapa? Aku tidak jujur? Kalau kamu bisa menemukan 1 orang saja untuk memberikan kesaksian, maka anggap saja aku menuduhmu, dan aku akan meminta maaf secara resmi padamu. Ayo, carilah, cepat cari. Tidak bisa ketemu, kan? Menurutku, kamu cuma ingin mencari untung dariku. Karena tahu tokoku akan segera dipindah tangankan, kamu mulai bertindak tidak jujur. Benar,
kan? Nona, berikan saja uangnya. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Panggil suamimu keluar. Kenapa harus memanggil dia? Waktu aku membayar tadi, suamimu ada tepat di samping. Dia pasti melihatnya bahwa uang yang kuberikan adalah 1 lembar 50 dolar. Saat aku memberikan uangnya, suamimu ada di sampingmu. Dia pasti melihatnya. Uang yang kuberikan adalah selembar 50 dolar. Apa yang bisa dia buktikan untukmu? Aku tidak punya masalah pribadi denganmu. Mungkinkah hanya karena uang sekecil ini, aku sengaja menuduhmu? Sengaja atau tidak, kamu sendiri yang lebih tahu. Tetapi, kamu harus memberiku sebuah kesempatan untuk membuktikan diriku bersih, bukan? Benar, gadis muda ini tidak salah bicara. Dituduh atau tidak, panggil saja bosnya keluar. Bukankah masalahnya akan jadi jelas? Lau yang cepatlah keluar. Ada orang yang menggunakan uang palsu di toko. Siapa? Siapa yang menggunakan uang palsu di tokoku? Dia orangnya. Dia memberikan selembar 100 dolar palsu. Nona Jiang, Bos, Anda melihatnya saat aku memberikan uang tadi, kan? Bukankah yang kuberikan adalah selembar 50 dolar? iya benar. Tapi tadi yang kamu berikan itu selembar 100 dolar kan? Lihat sendiri suamiku juga bilang kalau yang kamu berikan itu 100 dolar. Kami berdua ini orang jujur. Kamu bilang Nona Jiang memberikan uang palsu. Dia pasti tidak sengaja melakukannya. Sudahlah, biarkan saja. Begitu saja. Kenapa harus dibiarkan begitu saja? Sudah berhari-hari, dia membeli begitu banyak buah di toko kita. Kalau semuanya menggunakan uang palsu, berarti berapa banyak kerugian kita? Haruskah aku melakukannya hanya demi buah seharga 50 dolar ini? Masih tanya harus? Kalau bukan begitu, maka serahkan uang yang seharusnya dibayar padaku. Uang yang seharusnya dibayar, akan kubayar. Tapi sekarang kalian menuduhku dan masih ingin aku mengeluarkan uang. Jangan harap. Aku menuduhmu? Semuanya, lihat ini. Dia tidak hanya menggunakan uang palsu di tokoku, tapi setiap kali membeli buah, dia selalu mengambil kantong plastik lebih. Orang yang suka mengambil untung seperti ini, mana mungkin orang baik-baik. Dengar ya, coba bantu nilai masalah ini. Meskipun kantong plastik ini tidak seberapa harganya, tapi kami sekeluarga menjalankan usaha kecil. Setiap kali dia datang ke sini, kalau bukan mencicipi kurma, pasti dia memakan jeruk itu. Seberapa besar pun tokonya, aku tidak akan sanggup menghadapi sikapnya yang begini. Gadis ini berpakaian sangat elegan, tapi bagaimana mungkin dia melakukan tindakan pencurian sekecil itu? Itu jelas karena kantong plastik ini rusak, makanya aku mengambil yang baru. Baiklah. Nyonya Bos, keluarkan kode bayarnya, aku akan memindai pembayaran 2 dolar lagi untukmu. Bagaimana? Kamu sudah makan dan mengambil barang gratis di tempatku? Dan kamu pikir 2 dolar sudah cukup? Nona Jiang, menjadi manusia itu seharusnya tetap memiliki hati nurani. Semua buah-buahan itu jelas kalian yang memaksanya padaku. Aku justru ingin bertanya, siapa sebenarnya yang tidak punya hati nurani? Setiap hari aku datang untuk mendukung usaha di toko kalian, dan di tempat lain pun, aku pasti membantu jika bisa. Memangnya aku memohon padamu untuk datang ke toko kami? Kalau kamu tidak datang ke toko kami dan tidak mencari keuntungan dari kami, itu baru namanya sebuah keberuntungan besar bagi kami. Bayar ganti rugi. Jika hari ini kamu tidak mengganti uangnya, coba saja melangkah keluar dari pintu ini. Berhubung kami berhati baik, kami tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Berhenti kamu. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Sedangkan masalah uang palsu itu, aku belum buat perhitungan yang benar denganmu. Berhenti kamu. Soal uang palsu itu, aku belum membuat perhitungan yang benar denganmu. Apa yang harus diberikan, maupun yang tidak seharusnya diberikan, sudah aku berikan semuanya. Kalian berdua jelas sekali sedang memerah saya. Jadi, kalau begitu masalahnya, lebih baik panggil polisi saja. Sudahlah. Lagi pula Nona Jiang datang setiap hari, hanya soal 1 buah itu saja. Berikan saja padanya gratis. Aduh, gadis muda. Mengancamku pakai polisi? Bagus, lapor saja, lapor sana. Kamu memakai uang palsu di tokoku, kita lihat siapa yang akan ditangkap polisi nanti. Kalau begitu, cepatlah telepon. Saya benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu bicara dengan orang seperti kalian. Apa maksudmu orang seperti kami? Kamu orang kota, kamu merasa hebat, merasa terhormat, dan merendahkan kami orang desa? Memangnya ada apa dengan kami orang desa? Kami mencari uang dengan jerih payah sendiri. Tanpa kerja keras orang desa, mana mungkin kamu sekarang bisa menikmati hidup yang nyaman ini? Gadis muda zaman sekarang sungguh tidak tahu berterima kasih. Gadis muda, siapapun jika ditarik beberapa generasi ke belakang, semuanya adalah orang desa. Jadi orang itu jangan melupakan asal-usulnya. Bukan begitu, saya tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang dari desa.
Halo Presiden Jiang, orang-orang dari Biro Perindustrian dan Perdagangan mengatakan bahwa buah-buahan kita terdapat banyak barang berkualitas rendah yang dijual mahal. Mereka bilang kita menipu konsumen dan akan menyegel kita. Cepatlah ke sini. Baiklah, tunggu dulu, aku akan segera ke sana sekarang. Kenapa? Merasa bersalah? Dapat telepon lalu langsung mau pergi? Jika hari ini kamu tidak ganti rugi, jangan harap bisa melangkah keluar dari toko ini. Aku akan segera ke sana sekarang. Hei, mau pergi begitu saja setelah menerima telepon? Aku punya urusan mendesak yang harus ditangani sekarang. Siapa yang akan bertanggung jawab jika urusanku terhambat? Jangan mencoba bersikap pura-pura di hadapanku. Kamu ingin pergi melarikan diri dari tanggung jawab begitu saja? Siapa yang akan mengganti kerugianku? Sekarang sudah cukup kan? Ampe, kamu sudah menghambat bisnisku sepanjang pagi. Lalu mau pergi begitu saja? Lalu apa lagi yang kamu mau? Ganti rugi. Jangan terlalu melunjak. Aku melunjak. Kamu menggunakan uang palsu di tokoku. Dan aku hanya memintamu ganti rugi sedikit saja. Itu sudah cukup baik hati. Berbisnis itu harus menjunjung tinggi kejujuran. Tidakkah kamu takut akan kena hukum karma? Orang yang menggunakan uang palsu sepertimu masih bicara soal kejujuran padaku. Kami berbisnis selalu mengandalkan hati nurani. Bahkan buah-buahan milik Mall Warren, semuanya diambil dari tempatku. Karma katamu, menurutku jika karma itu datang, yang akan kena lebih dulu adalah orang picik sepertimu. Bos, tentang kejadian hari ini, saya harap Anda bisa berpihak pada kebenaran dan bicara dengan adil. Hei, apa maksudmu? Aku. Sudah, cukup sampai di sini. Kamu telah menghambat bisnis keluarga kami. Sudah seharusnya kamu membayar ganti rugi. Cepat berikan uangnya. Cepat berikan uangnya. Kamu memberi uang palsu, kamu juga menghambat bisnis orang, kamu seharusnya memang memberi mereka ganti rugi. Benar. Kamu jangan harap bisa pergi sebelum memberi uang. Semua orang bisa melihat siapa yang benar. Laoyang, cepat ambil tasnya. Kalau dia tidak mau memberikannya, kita ambil sendiri. Kalian ini merampok. Apa kalian sadar itu? Apa katamu? Merampok? Kamu memang seharusnya membayar kami. Ini sudah seharusnya menjadi milik kami. Cepat. Halo Presiden Jiang, baru saja manajer departemen pengadaan kami melakukan pengecekan. Ternyata seluruh kiriman barang yang bermasalah itu semuanya berasal dari toko yang Anda tentukan itu. Apa? Presiden Jiang, apakah kita masih akan mengambil alih toko ini? Tidak perlu. Awalnya aku pikir kalian adalah orang jujur, makanya aku berniat untuk selalu membantu kalian. Tak disangka, Membantu? Kami ini orang desa. Tidak butuh bergantung pada orang kota terhormat sepertimu. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Tidak seperti orang tertentu, yang badannya sehat tapi, kerjanya malah menipu orang. baiklah. Orang yang mementingkan keuntungan sendiri dan rakus seperti kalian, aku akui aku telah salah menilaimu. Kalian tidak layak mendapatkan rasa kasihan dariku. Toko milikku ini sebentar lagi akan pindah ke area bisnis utama. Siapa juga yang butuh rasa kasihanmu? Cepat ambil uang palsumu itu dan tipu orang lain sana. Masih tidak mau pergi? Apa kamu menunggu sampai aku menyeretmu keluar? Aku akan menunggu sampai karma membalas kalian. Karma apa? Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu bisnis kami. Jika tidak, kami akan minta ganti rugi lagi padamu. Cepat pergi. Bos kami sudah mengatakannya. Kami tidak jadi mengambil alih toko kalian. Jika ada masalah, tanyakan saja langsung pada bos kami. Hei. Aduh, bagaimana ini? Mereka bilang tidak mau begitu saja. Lalu bagaimana dengan pinjaman kita? Jangan panik. Aku punya nomor telepon bos mereka. Paling buruk, kita turunkan lagi harganya sedikit. Benar, kalau begitu cepat hubungi. Halo? Halo, Presiden Jiang. Teleponnya sudah tersambung dan pihak Departemen Hukum juga sudah menyusun dokumen tuntutan pertanggungjawabannya. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat? Kamu datang saja ke sini sekarang. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Apa yang terjadi? Aduh, sudah dihubungi berkali-kali tapi selalu sibuk. Ini. Ini, kalau dia tidak jadi mengambil alih toko kita, maka habislah kita. Aduh, lalu sekarang harus bagaimana?
Ini semua salahmu. Padahal tadi semuanya baik-baik saja. Mereka bilang mau mengambil alih toko kita ini. Semua gara-gara kamu, membiarkan begitu banyak orang berkumpul di sini, membuat bos itu jadi salah paham. Karena aku, bukankah tadi kamu sendiri yang bilang kalau dia itu sasaran empuk yang mudah ditipu? Sekarang malah berharap dia mengambil alih tokomu dan malah berani menyalahkanku. Seandainya kamu tidak membayar dengan uang palsu, memangnya toko kami akan dikerumuni banyak orang begini? Setelah orang itu menelepon, seharusnya dia datang untuk melihat toko. Tapi melihat kondisinya seperti ini, dia pasti jadi merasa curiga. Ada yang mau mengambil alih toko ini? Padahal lokasinya seburuk ini, kalau sampai tidak terjual, sepertinya bakal rugi banyak uang. Halo, Liu Xia. Kenapa utangnya belum dibayar juga? Hari ini adalah hari terakhir. Apa kamu ingin aku sendiri yang datang mencarimu? Jiang, Kak Jiang, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, toko ini akan segera terjual kok. Aku beri waktu paling lambat 1 jam lagi. Jika dalam 1 jam uangnya belum masuk, urusanmu bakal gawat. Hei, Jiang. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana? Laoyang. Hah? Tangkap wanita itu, jangan sampai dia melarikan diri. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Lepaskan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu telah menyebabkan toko saya tidak bisa disewakan kembali. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab kalau bukan kamu? Benar? Alasan toko kalian tidak bisa dialihkan, semua itu karena kesalahan kalian sendiri. Kesalahan saya sendiri. Kalau bukan karena kamu membuat toko ini menjadi kacau, mungkin biaya pengalihan tokonya sudah lama saya terima. Benar. Sudah lama kami terima. Nona, meskipun masalah ini tidak sepenuhnya salahmu, tapi ada sebagian tanggung jawab yang ada padamu juga. Lepaskan aku. Apa tanggung jawabku? Aku tidak pernah memberi mereka 1 sen pun uang palsu dan tidak pernah mengambil keuntungan dari mereka. Jika bicara soal utang budi, selama ini mereka lah yang berutang padaku. Aku tidak punya kekurangan apapun terhadap mereka. Kami berutang padamu. Apa yang kami utangkan? Selama ini setiap kali kamu datang ke toko, bukankah kami selalu menyambutmu dengan ramah? Tapi kamu malah memanfaatkan kepercayaan kami menggunakan uang palsu di tokoku. Kamu bahkan Hari ini semua yang harus dibayar maupun tidak sudah cukup banyak yang aku bayar. Toko kalian tidak bisa dialihkan. Itu sepenuhnya tanggung jawab kalian sendiri. apa salah kami? Kami sudah menunggu selama 1 bulan. Akhirnya kami baru bisa mengalihkan toko ini. Oh, aku tahu sekarang. Kamu melihat toko kami sudah beralih. Jadi sengaja mencelakai kami di belakang, kan? Aku melihatmu sekarang seperti anjing gila. Dulu kalau bukan karena aku kasihan pada kalian dan selalu membantu kalian, apa kalian pikir kalian bisa menjalani kehidupan seperti sekarang? Apa maksudmu? Kalian bisa mendapatkan pesanan dari mall dan memindahkan toko ke jalan komersial ini, itu semua karena aku. Pesanan supermarket itu karena kualitas toko kami sangat bagus. Bisa pindah ke kawasan bisnis, juga merupakan hasil dari kerja keras kami siang dan malam. Hanya dengan 1 ucapanmu, tiba-tiba semuanya jadi jasamu. Sangat lucu. Aku beritahu kamu, jika hari ini toko saya sampai tidak bisa dipindah tangankan, kamu harus mengganti kerugian uang saya. Jika tidak, jangan harap kamu bisa pergi. Apa? Kalian ingin menculikku? Aduh, semuanya coba dengar dan beri penilaian. Wanita ini benar-benar berniat buruk. Kami orang desa datang ke kota, awalnya sudah tidak mudah. Sudah susah payah menyewakan toko ini, ternyata dia berbuat curang di belakang. Bukankah ini namanya menindas kami orang desa? Lepaskan. Aduh, kamu berani mendorongku. Laoyang, ada orang yang menindas istrimu. Kamu hanya berdiri diam menonton saja. Apa kamu ini benar-benar laki-laki? Aku. Toko ini sebenarnya saya yang menyewanya. Karena saya tidak mau menyewanya lagi. Kenapa saya harus memberi kalian uang denda? Lelaki tidak berguna. Minggir kamu. Kamu bilang toko ini ingin kamu sewa? Lalu apakah kamu tahu berapa harga sewa toko ini? Saya hanya meminta Sekretaris Chen menyewa toko ini. Saya benar-benar tidak tahu berapa biayanya. Biar aku beritahu kamu, orang itu mematok harga $370.000. Kamu bahkan tidak tahu harga sewanya, beraninya bilang kamu yang menyewanya? Saya tidak perlu tahu berapa harganya. Dulu, saya melihat kamu punya banyak utang pinjaman, saya ingin membantumu, makanya saya mencari orang untuk mengambil alih toko ini. Tak disangka, ternyata saya telah salah menilai orang. Malah bilang membantuku? Kenapa kamu tidak bilang saja? Kalau pesanan dari Mall Warren juga karena bantuanmu? Benar sekali, pesanan dari Mall Warren itu memang sayalah yang memberikannya pada kalian. Pesanan dari Mall Warren, memang aku yang memberikannya kepada kalian. Kalian lihat sendiri kan? Wanita ini adalah orang yang penuh dengan kebohongan. Kamu berani-beraninya membual seperti itu? Aku, Jiang Yan, melakukan segala sesuatu dengan jujur. Apa yang harus kutakutkan? Gadis ini benar-benar tidak tahu diri. Menyewa toko mungkin urusan kecil, tapi pesanan dari Mall Warren ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Benar sekali.
Mall Warren adalah pusat perbelanjaan terbesar di grup Su. Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Hanya dengan satu ucapanmu, kamu pikir mereka akan dengan patuh menyerahkan pesanan itu? Jika tidak begitu, menurutmu apa alasan mereka memilih tokomu ini? Mereka memilih karena kualitas toko kami. Barang di toko kami kualitasnya bagus dan harganya murah. Setiap sen yang kami hasilkan adalah uang halal. Jika kata-kata itu diucapkan sebelum hari ini, aku pasti akan mempercayainya. Bahkan merasa bahwa keluarga kalian sangat malang. Tapi hari ini, aku sudah benar-benar melihat wajah asli keluarga kalian. Memangnya apa yang salah dengan keluarga kami? Kami berbisnis dengan jujur, hanya ingin hidup nyaman di kota ini. Apa itu salah? Jujur? Kata itu, apa ada hubungannya sedikit pun dengan kalian? Kalian memfitnah orang tanpa alasan, berbuat onar sangat serakah, bahkan menjual barang bermutu rendah. Kamu sebut itu jujur? Bicara apa kamu? Semuanya jangan percaya pada omong kosongnya. Kami berbisnis berdasarkan hati nurani. Kalau tidak, pesanan dari Mall Warren tidak mungkin jatuh ke tangan kami. Jangan terburu-buru, sebentar lagi akan ada orang yang datang mencarimu. Apakah ini bisnis yang jujur? Kita akan melihat hasilnya nanti. Aku melihatnya begitu yakin. Sepertinya dia tidak sedang mengoceh. Aku rasa toko ini juga tidak beres. Kalian semua jangan percaya padanya. Dia itu orang yang penuh dengan kebohongan. Apa perkataannya bisa dipercaya? Aku lihat hari ini kamu datang ke toko kami, sengaja hanya untuk membuat kekacauan. Lau Yang. Kalian mau melakukan apa? Melakukan apa? Kamu memakai uang palsu di tokoku, dan juga merusak reputasi toko kami. Kami berdua akan menangkapmu dan membawamu ke kantor polisi. Kalian lepaskan aku. Kalau tidak, tunggu sampai orang-orangku datang. Kalian semua akan tamat. Aduh, aku takut sekali. Aku malah ingin lihat bagaimana caramu membuatku tamat. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Wah, ramai sekali di sini. Kak Jiang, kenapa Anda datang ke sini? Ada banyak orang di toko. Hari ini pasti untung banyak, kan? Kapan kamu akan membayar utangmu padaku? Kak Jiang, seharusnya hari ini sudah bisa dibayar. Ini semua salahnya. Dia mengacaukan urusan di tokoku, padahal itu uang yang disiapkan untuk Anda. Wanita sialan. Jadi kamu yang membuat uangku melayang? Wanita kejam? Apa kamu yang sudah menghabiskan uangku? Ah, benar. Kak Jiang, memang dia orangnya. Seharusnya hari ini saya sudah menemukan pembeli baru, tapi malah dia yang mengacaukan segalanya. Wah, ternyata cantik juga. Kamu sudah melenyapkan uangku? Sekarang katakan, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Aku tidak akan melakukan apapun. Mereka yang berutang padamu, maka cari mereka saja. Apa hubungannya denganku? Omong kosong. Kalau bukan karena kamu membuat kekacauan, aku pasti sudah melunasinya dari dulu. Seharusnya kamu yang membayar uang ini. Siapa lagi kalau bukan kamu yang ganti rugi? Ganti rugi? Biar aku beritahu ya. Hari ini aku bukan hanya tidak akan membayar sepeser pun, tetapi juga semua uang kotor yang kalian peroleh selama setahun ini akan kubuat kalian mengembalikan semuanya. Gadis kecil, besar juga nyalimu. Urusan dendam di antara kalian. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli bagaimana dengan uangku. Kak Jiang, tagih saja dia. Benar, cari saja dia. Kak Jiang. Kalian semua tidak akan ada yang bisa lari. Jangan sentuh aku. Kak Jiang, berikan aku waktu beberapa hari lagi. Jangan sentuh aku. Berhenti! Siapa kalian semua? Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Berhenti! Minggir! Orang macam apa kalian ini? Apa yang ingin kalian lakukan? Hei nak, ini bukan urusanmu. Pergi menjauhlah dari sini. Kalian sedang membuat keributan di tempat umum. Jangan asal bicara sembarangan. Kami semua adalah warga negara yang patuh hukum. Sudah sewajarnya hutang harus dibayar. Keributan apa yang kami buat? Kalau mereka berhutang padamu, apa hubungannya dengan dia? Dialah yang telah melenyapkan uang yang sudah di tanganku. Memangnya aku harus cari siapa lagi kalau bukan dia? Dilihat dari bicaramu, kamu pasti temannya, kan? Kalau begitu mari kita bicarakan baik-baik. Mereka tidak bisa mengalihkan toko itu, lalu bersikeras bahwa itu tanggung jawabku, dan memintaku membayar ganti rugi. Masih ada hal seperti itu? Nak, kalau kamu ingin menjadi pahlawan bagi wanita cantik ini, serahkan saja uangnya sekarang juga. Jika tidak, cepat pergi dari sini. Kalian ini memeras namanya. Aku peringatkan kalian ya. Hari ini, kami tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Jangan mendekat. Hei, manis, tidak masalah jika tidak ada uang. Dengan wajah secantik ini,
Menemani abang untuk bersenang-senang beberapa hari juga tidak apa-apa. Kalau kalian seperti ini, hati-hati aku akan lapor polisi. Heh, kau Marga Jiang. Kalau temanmu ingin cari masalah, jangan bawa-bawa kami. Kalian tahu siapa Kak Jiang sebenarnya? Beraninya kalian mengancamnya dengan lapor polisi. Kalau kau mau cari mati, keluar dari sini. Jangan cari masalah di tokoku. Kak Jiang. Jangan kira karena hal ini, aku akan melepaskanmu begitu saja. Utangmu padaku, tidak boleh kurang sepeser pun. Iya. Baik, Pak. Memangnya siapa kau ini sebenarnya? Kak Jiang kami ini adalah penguasa wilayah di kota Su. Semua orang dari segala kalangan harus menghormatinya. Sombong sekali bicaramu. Apa memang tidak ada seorang pun di seluruh kota Su yang bisa mengendalikanmu? Di seluruh kota Su, selain kakak besarku, orang yang bisa mengalahkanku itu belum lahir. Presiden Jiang, sepertinya aku ingat siapa dia. Dia adalah Su Kexing, orang bawahannya Presiden Su. Dulu aku pernah mendengar Presiden Su menyebut namanya. Baiklah, telepon Presiden Su sekarang. Baik, Wah, masih sempat-sempatnya telepon minta bantuan? Biar ku beritahu ya. Hari ini biar penguasa langit sekalipun yang datang, tidak akan ada yang bisa melindungi kalian. Haha. halo Presiden Su. Cui, sok kenal dengan Presiden Su segala. Aku peringatkan kalian, jangan coba-coba membodohiku. Heleh, orang seperti kalian ini, mana mungkin pantas mengenal kakak besarku? Nanti kau juga akan tahu sendiri. Kakak? Apa? Apa? Kalian lumayan kejam ya? Ayo pergi. Hei, Kak Jiang. Bagaimana dengan uangku? Dasar bodoh, beraninya kamu bicara padaku. Aku paling hanya memberimu waktu 1 hari saja. Kalau besok uangnya tidak ada, kamu sendiri yang akan tanggung akibatnya. Kita pergi. Istriku, kamu tidak apa-apa. Enya sana. Jangan kira masalah ini selesai begitu saja. Aku beritahu kalian, kalau kalian tidak membayar ganti rugi padaku, setelah Jiang Sheng datang nanti, biarpun aku tiada, aku akan menyeret kalian bersamaku. Jangankan kamu, bahkan Jiang Sheng itu pun tidak layak untuk menantang kami. Kalian semua bersekongkol, jangan berlagak di depanku. Aku sudah banyak pengalaman pahit manis selama bertahun-tahun ini, siapapun sudah pernah kutemui. Bukankah kamu berteriak-teriak ingin menyewakan toko ini? Bos yang seharusnya menyewanya, sekarang sedang berdiri di hadapanmu. Apa? Bagaimana mungkin dia? Aku sudah mengatakannya pada kalian berkali-kali, tapi kalian sendiri yang tidak mau percaya. Kalau tidak percaya, telepon saja. Bukankah semuanya akan menjadi jelas? Cuy, jangan mencoba menipuku. Benar. Aku akan membongkar kebohongan kalian hari ini. Cepat telepon. Tersambung. Jangan terburu-buru. Balasan untukmu tidak hanya sampai di sini saja. Mungkinkah? Benar-benar kamu? Tidak mungkin. Ini pasti kalian semua sudah bersekongkol. Pasti begitu. Kalian memang tidak suka melihatku bahagia. Dasar berpikiran sempit. Ini adalah kontrak yang sudah disiapkan sebelumnya. Menurut isi kontrak ini, seharusnya hari ini kalian sudah dibayar. Jadi kalian tidak perlu mendapat ancaman dari orang itu lagi. Sayangnya, semuanya sudah kamu hancurkan. Jiang Yan, $370.000. Apa mungkin? Kamu benar-benar ingin menyewa toko kami? Itu adalah rencana beberapa hari yang lalu. Sekarang aku menyadari kalian sepertinya tidak butuh bantuanku. Nona Jiang, lihatlah betapa kacaunya masalah ini. Nyonya Bos, aku sudah memberikan kalian kesempatan. Iya. Begini saja. Bagaimana kalau begini? Aku hanya minta $290.000 saja. Presiden Jiang sama sekali tidak kekurangan satu toko kecil seperti milikmu ini. Presiden Jiang, Buah-buahan di tokomu banyak sekali yang kualitasnya buruk dan tidak layak jual. Nona Jiang, Presiden Jiang, apa maksud semua ini? Karena barang-barang kirimanmu menyebabkan Mall Warren disita dan ditutup, sekarang saya mewakili Warren Group datang untuk menuntut pertanggungjawaban kalian. Karena barang-barang kalian menyebabkan Mall Warren disegel, sekarang saya mewakili Warren Group datang untuk menuntut tanggung jawab kalian. Mall Warren?
Anda telah melanggar kontrak. Kami menuntut pengembalian pembayaran barang dan meminta Anda untuk membayar ganti rugi serta denda pelanggaran kontrak totalnya adalah $2.680.000. $2.680.000. Uang sebanyak itu, kemana kami harus mencarinya? Sebenarnya dia siapa? Presiden Jiang, dia adalah pimpinan dari Warren Group kami. Pi, Pimpinan grup. aduh sayang. Nona Jiang, ini semua salah kami. Tolong jangan simpan dendam pada orang kecil seperti kami. Maafkanlah kami. Nyonya bos, aku tidak akan melakukan apapun pada kalian. Kehilangan pesanan besar, pinjaman bank, serta denda kontrak ini, itu semua adalah sebab yang kalian tanam. Dan akibat buruknya, harus kalian tanggung sendiri. Tapi uang sebanyak itu, di mana kami bisa mencarinya? Itu semua urusan kalian. Awalnya aku melihat kehidupan kalian di kota sangatlah sulit, maka dari itulah aku memberikan pesanan besar Mall Warren kepada kalian. Tetapi kalian justru memberikan barang bermutu rendah, di mana nurani kalian saat mencari uang. Waktu itu aku dengar kalian sedang terlilit hutang pinjaman, aku berpikir untuk membantu kalian. Tapi bagaimana kalian membalas perbuatanku? Kalian memfitnahku, memakai uang palsu, bahkan merampas habis seluruh uang yang ada padaku. Tahukah Anda? Bukan begitu. Tindakan seperti ini melanggar hukum. Nona Jiang, semua ini salah kami. Uang sebanyak ini, bahkan jika Anda menjual kami berdua, kami tetap tidak akan bisa mengumpulkannya. Nona Jiang, betapa sulitnya hidup kami selama ini. Anda pun sebenarnya sudah tahu. Itu adalah urusan kalian sendiri. Kebaikan yang saya berikan kepada kalian, malah kalian anggap sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya. Tanpa merasa bersalah, kalian justru mengirimkan produk-produk berkualitas rendah ke Mall Warren. Bagi kalian, terhadap saya, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih. Nona Jiang, ini semua adalah masalah kami. Kami sudah dibutakan oleh keuntungan. Kami memang serakah. Tetapi tadi Anda juga sudah mendengar sendiri, Jiang Sheng hanya memberi kami waktu 1 hari. Mana mungkin kami bisa mengumpulkan uangnya tepat waktu? Kapan kalian akan mengembalikan uang yang kalian pinjam bukanlah urusan saya. Saya beri waktu 1 bulan. Bagaimanapun caranya kalian harus melunasi ganti rugi itu. Atau kalau tidak, kita selesaikan di pengadilan. Nona Jiang, Nona Jiang, gawat, semuanya sudah hancur. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi direktur dari Mall Warren? Karena dia sudah tidak peduli lagi dengan kebaikan selama ini, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Sejak awal kitalah yang menyulitkan dia, padahal dia tadinya berniat untuk menolong kita. Bukankah itu semua adalah kesalahannya? Seorang bos besar pusat perbelanjaan yang terhormat, malah sangat perhitungan dengan rakyat kecil seperti kita. Jiang Yan, karena kamu tidak memberiku jalan keluar, maka jangan salahkan aku. Suamiku, turuti saja perkataanku. Siapa tahu, nasib keluarga kita bisa berubah menjadi kaya raya seketika. Presiden Jiang, mengenai masalah di pusat perbelanjaan, dampak negatif yang diberikan kepada kita, bagaimana menurut Anda cara menyelesaikannya? Sore ini kita adakan konferensi pers terlebih dahulu, bagaimanapun juga ini adalah kesalahan kita. Kita harus menenangkan publik lebih dulu agar reputasi pusat perbelanjaan bisa pulih. Baik, dimengerti. Bukankah kamu bilang ingin menemui Jiang Yan? Kenapa malah membawaku kemari untuk menemui ayahku? Diam kamu, Jiang Yan itu punya banyak uang. Asalkan kita bisa mendapatkan sedikit saja harta darinya, itu sudah cukup bagi kita untuk hidup mewah. Jika tidak mau hidup susah setiap hari, turuti saja perkataanku. Lalu katakan apa yang harus kulakukan. Wanita kejam Jiang Yan itu bahkan bersiap mengadakan konferensi pers. Bukankah sebaiknya kita memberikan dia sebuah hadiah besar? Hadiah besar? Ya. Ayah, mohon kerjasamanya sebentar saja. Setelah hari ini, kita akan bisa menikmati hidup yang berkelas. Angkat dari sana ke sebelah sini. Pelan-pelan. Presiden Jiang, semuanya sudah siap, menunggu Anda untuk membuka sambutan. Aduh, pusat perbelanjaan Warren tidak membiarkan kami bertahan hidup. Ayah, Mall Warren membuat Anda terdesak, hingga tidak punya jalan untuk hidup. aduh ayah. Ayahku tercinta. Kalian benar-benar tak tahu malu. Beraninya datang ke konferensi pers ini dan memutarbalikkan fakta. Jiang Yan, kamu membuat kami jadi tidak punya tempat tinggal. Lihat, dia orangnya. Dialah yang datang ke rumah kami untuk memeras, bahkan dia menghancurkan toko buahku. Sekarang sudah tahun 2025, tidak menyangka hal seperti ini masih bisa terjadi. Parasit sosial yang menyalahgunakan kekuasaan seperti ini seharusnya ditangkap saja. Aku melakukan pemerasan. Jelas-jelas kalian yang berbisnis tanpa hati nurani, yang mengakibatkan kerugian besar bagi pusat perbelanjaan. Ini adalah denda pelanggaran kontrak yang harus kalian bayar. Ya Tuhan, malangnya nasib kami. Kami pasangan suami istri yang bersusah payah datang ke kota, ingin mencari nafkah dengan jujur, menjalankan bisnis kecil,
Tapi tidak disangka wanita kejam ini datang ke toko kami untuk memeras. Dari mana kami bisa mendapat uang sebanyak itu untuk membayar denda? Aduh, tidak ada gunanya lagi hidup. Ini adalah daftar pesanan barang. Di sini tercatat dengan jelas setiap tumpukan barang yang kalian pesan. Di toko kami, kalian bilang barang dari kami yang menyebabkan pusat perbelanjaan ditutup. Tapi bukankah barang-barang di daftar ini adalah yang kalian inginkan? Presiden Jiang, inilah daftar pesanan barang untuk perusahaan kita. Tapi saat dikirim, ternyata semuanya buah berkualitas buruk. Sepertinya mereka sudah menyiapkan rencana ini matang-matang. Mereka sepertinya sudah sangat bersiap. Stok barang ini jelas-jelas dikirim sesuai permintaan kalian. Tapi sekarang kalian justru memutarbalikkan fakta dan meminta kami membayar ganti rugi 2 juta dolar lebih. Benar sekali. Kami hanyalah rakyat kecil biasa yang datang ke kota untuk membuka bisnis kecil-kecilan. Kalian tidak bisa memeras kami seperti ini. Tidak disangka, Mall Warren ini ternyata melakukan tindakan pemerasan seperti ini. Benar, dan yang diperas adalah kami rakyat. Kecil biasa. Siapa lagi yang berani berbisnis dengan mereka ke depannya? Menurutku sih sebaiknya kita jangan datang ke Warren Group lagi. Jika nanti terjadi sesuatu, bisa saja pelanggan yang disuruh bertanggung jawab. Nyonya Bos, Anda harus memikirkan setiap perkataan Anda baik-baik. Setiap kata yang Anda ucapkan sekarang akan memberikan dampak buruk yang luar biasa bagi Mall Warren. Ini adalah pelanggaran hukum. Semuanya lihatlah. Dia mengancamku lagi. Kamu memaksa keluarga kami hingga tak punya tempat tinggal, bahkan orang tua yang sakit pun tak punya uang untuk berobat. Jika Anda tidak membiarkan kami hidup, lebih baik kita hancur bersama. Ibu yang ini Anda tenang saja, selama ada kami, dia tidak akan berani menyentuh Anda. Ceritakan saja semua ketidakadilan yang Anda alami. Semua orang di sini akan berdiri untuk membantu Anda. Benar kan? Tepat sekali, masyarakat ini belum merosot hingga ke tahap di mana penjahat bisa bebas berkeliaran. Nyonya Bos, sebelum masalah ini menjadi lebih besar, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika Anda mau memberikan penjelasan yang jujur kepada semua orang di sini, maka aku tidak akan menuntut Anda. Anda tidak menuntut? Meskipun Anda tidak menuntut, kami yang akan menuntut. Kami sudah menghubungi stasiun TV Baichuan, sebentar lagi akan ada wartawan yang datang untuk mengekspos kalian. Benar, ekspos saja mereka. Ekspos mereka. Ya, ekspos mereka. Biar seluruh kota Su tahu bahwa Mall Warren ini hanyalah pusat perbelanjaan licik yang kerjanya hanya menipu rakyat kecil. Tepat sekali. Ayah, lihatlah hari ini. Ada begitu banyak orang baik di sini. Dia pasti bisa menegakkan keadilan bagi kita. Ayah, setelah kita mendapatkan uang nanti, kita bisa pergi ke rumah sakit untuk mengobatimu ya. Cuaca sangat dingin begini. Kasihan orang tua itu dibiarkan tergeletak di lantai. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya karena kedinginan. Kami benar-benar tidak punya uang untuk membawa ayah ke rumah sakit. Kalian semua, tolong bantu kami. Tolong berbaik hatilah. Bantu kami, ya. Keluarga ini malang sekali. Mereka masih saja ditindas oleh para pengusaha jahat ini. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Sudahlah. Sebenarnya apa tuntutan kalian? Kami tidak punya banyak tuntutan. Kami hanya ingin Anda menarik tuntutan ganti rugi kepada kami, agar kami punya uang untuk membawa orang tua ini berobat ke rumah sakit. Dan juga beri kami ganti rugi apa itu namanya? Ganti rugi atas tekanan mental. Oh, benar sekali. Ganti rugi mental. Memberi kalian ganti rugi? Saya sarankan lebih baik kalian segera bawa ayahmu ke rumah sakit. Dia terlihat sangat tidak sehat. Kami. Mana ada uang? Sepertinya Anda sengaja bicara begitu hanya untuk mengusir kami. Jangan harap. Wartawan datang. Hari ini ada seorang pemirsa yang sangat peduli menghubungi tim program kami. 2 orang rakyat biasa dari desa menggugat Mall Warren karena terus-menerus menindas pedagang dan memeras usaha kecil. Seperti apa kebenaran sebenarnya? Mari kita cari tahu. Kamerat reporter, mereka memeras pedagang dengan niat jahat. Kami jelas-jelas sudah mengirimkan barang sesuai permintaan mereka. Tapi akhirnya kami malah diminta untuk membayar ganti rugi sebesar 2 juta dolar lebih. Bukankah ini namanya menindas kami para pedagang kecil yang tidak punya dukungan di kota ini? Mal seperti ini yang tidak punya nurani, seharusnya bangkrut saja. Halo, maaf, apakah Anda penanggung jawab dari Mall Warren? Mall Warren sebagai mal berantai terbesar di kota ini dan perusahaan terkemuka di kota ini. Tindakan kalian ini bukan hanya eksploitasi terhadap pedagang kecil, tapi juga melanggar hukum, serta mencoreng nama baik perusahaan di kota ini. Jangan merekam. Berhenti. Atas dasar apa Anda melarang kami merekam? Kalian berani melakukan hal semacam ini, tapi takut jika semua orang tahu. Benar sekali. Kamerat reporter, kalian harus mengekspos mereka. Biar seluruh kota Su tahu bahwa Mall Warren ini hanyalah toko yang licik. Anda tenang saja, misi kami sebagai wartawan adalah menggali kebenaran dari sebuah peristiwa dan membantu kaum yang lemah. Mereka benar-benar sangat licik. Kami ini. Biar saya saja. Apakah kalian benar-benar kaum yang lemah? Saya beri kalian satu kesempatan terakhir. Jangan memperbesar masalah ini. Apa kamu sudah pikirkan baik-baik apa yang sedang kamu lakukan?
Apa maksudmu apa yang sedang kulakukan? Jelas-jelas kamulah yang menindas kami. Ini adalah masalah internal mal kalian. Kenapa harus kami yang menanggung akibatnya? Jika kami tidak memperbesar masalah ini, tidak akan ada yang tahu betapa kejamnya mal ini. Berapa banyak orang lagi yang akan kalian tipu? Ibu bos, tanggung jawab siapa atas kiriman barang ini kita berdua sama-sama mengetahuinya. Memperbesar masalah ini apa untungnya bagimu? Masih bicara soal keuntungan? Keuntungan apa yang bisa kudapatkan? Kamu tidak memberiku jalan keluar. Aku hanya bisa mencari caraku sendiri demi membayar ganti rugi kepada kalian. Aku bahkan sudah menjual rumahku. Bahkan ayah kandungku juga diusir keluar dari rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Kondisi ayahmu sangat tidak beres. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Ayahku menjadi seperti ini. Semua karena perbuatanmu. Aku beritahu kamu, hari ini jika kamu tidak memberi penjelasan, kami tidak akan pergi kemanapun. Kesalahan yang kalian buat sendiri. Kenapa harus membiarkan orang tua ikut menanggungnya bersama kalian? Apa kesalahan kami? Jelas-jelas kamulah yang berhati busuk. Ayahku seperti ini adalah tanggung jawabmu. Kak, udara di luar sangat dingin, membiarkan orang tua ini terus tergeletak di sini, sepertinya bukan hal yang benar kan? Bukan begitu, anak muda. Kamu tidak mengerti, kamu. Kalian semua jangan sampai terpengaruh oleh omongannya. Ayahku menjadi seperti ini, itu gara-gara kamu. Aku lihat kamu hanya memanfaatkan orang tua ini untuk mengalihkan pembicaraan. Aku beritahu kamu, jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan padaku, siapapun yang datang tidak akan ada gunanya. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Ayah. Apa yang terjadi padamu, Ayah? Cepat hubungi 911. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak lihat ayahmu sudah seperti ini? Nyawa taruhannya. Siapa yang tahu kalau kamu punya niat buruk? Kami tidak butuh kamu menyelamatkannya. Di sini ada begitu banyak orang. Pasti akan ada orang lain yang menyelamatkannya. Apakah ada di antara kalian yang bisa menyelamatkan ayah saya? Saya mohon kepada kalian, siapa yang bisa membantu saya? Biar saya saja. Apa yang kamu lakukan itu sama sekali tidak akan bertahan sampai bantuan datang. Harus dilakukan perampasan buatan. Kamerat reporter, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kami sama seperti dokter. Semuanya demi mencabut sumber penyakit. Hanya saja target kami adalah seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Cepat bangun, ayo bangun. Terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi Anda. Ini sudah menjadi kewajiban kami. Mereka tahu dengan jelas bahwa ayahnya menderita penyakit jantung, tapi masih di cuaca sedingin ini membiarkannya tergeletak di lantai yang membeku, bahkan tanpa selimut sedikit pun. Tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu lagi. Tuan tua ini sekarang kondisinya sudah tidak terlalu kritis. Hari ini, aku akan menyingkirkan sampah masyarakat seperti kalian. Gadis muda, kamu masih belum banyak pengalaman. Hati-hati jangan sampai kamu dimanfaatkan sebagai alat oleh orang lain. Kamerat reporter, Anda harus membantu kami untuk mendapatkan keadilan. Hidup kami sudah sangat sulit. Jika sesuatu terjadi lagi pada ayahku, maka aku lebih baik tidak ada saja. Anda tenang saja. Hari ini aku pasti akan membantu kalian untuk menegakkan kebenaran. 1 tahun yang lalu, aku sama sepertimu, merasa mereka sangat malang, karena itu aku menyalahkan ayah mereka. Bahkan memberikan semua pesanan mal ini kepada mereka, berpikir bahwa bantuan sekecil apapun akan berguna, agar hidup mereka bisa sedikit lebih nyaman. Siapa yang sangka, dalam waktu singkat 1 tahun ini saja. Baru beberapa hari yang lalu, mereka memeras aku, mengancam aku demi uang. Hari ini, di sini, mereka memfitnahku, menjelek-jelekan aku. Memang ada beberapa orang yang sejak lahir memang tidak tahu terima kasih. Bicara apa kamu? Siapa yang memfitnahmu? Jelas-jelas kamu yang menyuruh kami membayar ganti rugi $2 juta lebih. Jelas-jelas kamu yang sedang memeras kami. Kamerat reporter, $2 juta lebih loh. Keluarga kami, beberapa generasi pun tidak akan sanggup mengumpulkannya. Dia begitu saja meminta uang sebanyak itu. Anda jelas-jelas tahu, kalau mereka berasal dari desa, hidup mereka tidak mudah. Kenapa Anda masih menuntut mereka untuk membayar sebanyak itu? Kamerat reporter, Anda lihat. Lihatlah, ini adalah faktur barang kami, semuanya sesuai dengan pesanan. Tapi begitu mereka periksa, mereka bilang barang kami barang kualitas rendah. Bukankah ini namanya memaksa kami untuk menjadi kambing hitam mereka? Buktinya sudah ada di sini, apalagi yang ingin Anda katakan? Nona reporter, saya tidak tahu apakah dalam setahun terakhir ini Anda pernah mengunjungi mall Warren kami. Warren adalah supermarket berantai terbesar di kota Su. Tinggal di kota Su, siapa yang tidak pernah belanja di Warren? Tapi apa hubungannya hal itu dengan masalah hari ini? Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan besar Anda untuk menindas orang-orang jujur seperti mereka. Orang jujur? Jika mereka benar-benar orang jujur, mereka tidak akan muncul di sini hari ini. Mohon maaf, Nona reporter, saya sedikit terbawa suasana tadi.
Jika Anda mengunjungi Mall Warren kami dalam setahun terakhir ini, seharusnya Anda memperhatikan bahwa bulan ini kami baru saja menambahkan sebuah area bantuan pertanian, bukan? Bantuan pertanian apa? Cuy. Itu hanyalah kedok kalian untuk meraup kekayaan dan mencari nama. Kalian orang kota, hanya tahu cara memanfaatkan kami orang desa, dan memeras keuntungan dari kami. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Tapi apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya pada awalnya, kami ingin membangun sebuah area percontohan untuk uji coba, melihat bagaimana hasilnya, dan sama sekali tidak berniat mencari keuntungan dari area tersebut. Tujuan kami adalah ingin membantu orang-orang yang bisa kami bantu, agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal seperti ini, tentu saja terserah Anda ingin bicara apa. Benar. Bicaramu sekarang memang terdengar manis, tapi kenyataannya, Anda hanya ingin memanfaatkan mereka untuk memikul kesalahan ini. Justru sebaliknya, barang yang bermasalah kali ini semuanya berasal dari area ini, dan area ini saat ini hanya memiliki satu pemasok saja, yaitu mereka Kan, itu tidak. Ini mustahil. tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kukatakan, kalian pasti tidak akan mempercayainya. Ini adalah laporan pemeriksaan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di dalamnya terdapat hasil analisis pengujian terhadap kualitas kiriman barang ini. Anda bisa melihatnya sendiri. Dan yang ini adalah daftar pesanan barang yang aku ambil dari tempat mereka, atau yang mereka sebut sebagai daftar pasokan barang. Semua produk yang ada di dalam daftar pasokan ini bermasalah. Di dalam laporan pemeriksaan ini Anda bisa melihat semuanya. Apalagi petugas dari Dinas Perdagangan juga bisa membuktikan bahwa semua produk yang bermasalah berasal dari area ini. Bu jurnalis, tolong jangan percaya padanya. Dia sedang membohongimu. Bu jurnalis, semua ini palsu. Ini semua dipalsukan oleh mereka. Anda jangan sampai mempercayainya. Seingat saya mereka juga mengatakan, Anda pernah mengutus orang untuk merusak dan merampas barang di toko mereka hingga tak bersisa sama sekali. Apa hal itu benar-benar terjadi? Anda percaya itu? Jujur saja saya tidak tahu. Kalian berdua memiliki argumen masing-masing, namun saat ini terlihat bahwa kalian berdua belum memiliki bukti yang cukup kuat. Mereka lah berdua yang tidak bisa membayar utang bunga tinggi, lalu mereka terdesak, malah berbalik memfitnahku bahwa aku bersekongkol dengan mereka. Bicara apa kamu? Apa perlu kuhubungi Jiang Sheng biar dia datang ke sini untuk membuktikannya langsung? Tak disangka pasangan ini, ternyata orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Padahal orang itu sudah menolong mereka dengan sepenuh hati, tapi mereka malah menyerang balik orang itu. Benar sekali. Padahal orang itu adalah penyelamat nyawa mereka, sikap mereka yang sampai begini benar-benar merusak moral dunia. Kira-kira masalahnya sudah saya pahami dengan jelas. Kami juga akan pergi ke Biro Administrasi Industri dan Perdagangan untuk melakukan verifikasi. Pada saat yang sama, kami juga akan melakukan laporan lanjutan mengenai peristiwa ini. Jika Anda benar-benar difitnah oleh mereka, saya pasti akan mengembalikan nama baik Anda. Namun, jika apa yang mereka katakan itu benar, saya juga akan membuat Anda membayar harganya demi keadilan di masyarakat. Silakan saja. Permisi. Kawan wartawan, Anda. Wartawan? Kawan wartawan, tolong jangan pergi dulu. Aku sudah bilang sejak awal, apa yang terjadi hari ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Kalian pasti akan mendapatkan balasannya. Kamulah yang akan mendapatkan balasan. Halo? Apa ini benar dengan keluarga dari Yang Suo? Iya, benar. Bagaimana keadaan ayah saya? Kami mohon maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nyawa pasien tidak tertolong, harap Anda bisa merelakannya. Apa? Kenapa? Ayah kita? Ayah sudah tiada. Apa? Presiden Jiang, menurut Anda bagaimana kalau sekarang? Ayah, aku menjemputmu ke kota, tapi kamu bahkan belum menikmati masa tua yang bahagia. Kenapa kamu sudah pergi selamanya? Semuanya, kumohon belalah saya. Orang inilah yang membuat hidup kami berada di ambang kehancuran. Ayah mertuaku yang malang, baru sampai di rumah sakit dia sudah tiada. Kembalikan ayahku kepadaku. Atas musibah yang menimpa kalian, saya turut berbelasungkawa. Tolong ikhlaskan kepergiannya. Namun demikian ini juga akibat dari perbuatan kalian sendiri. Aduh, ya Tuhan. Semuanya dengar ini, kata-kata apa ini? Apakah ini pantas dikatakan manusia? Nona, mereka baru saja kehilangan ayahnya. Tidak baik bicara pedas seperti itu kan? Benar, Nona. Meskipun kalian memiliki masalah pribadi, hormati jugalah orang yang sudah tiada. Kamu menindas kami suami istri. Aku masih bisa bersabar, tapi sekarang ayahku sampai pergi selamanya karena kamu. Hari ini kamu harus beri kami pertanggungjawaban. Aduh, malangnya ayah mertuaku. Bahkan satu hari pun belum merasakan kemewahan, tapi dia sudah pergi meninggalkan kita. Kamu yang membuat kami jatuh miskin. Lalu pertanggungjawaban seperti apa yang kalian mau? Ganti rugi uang. Uang ganti rugi? Berapa banyak? 5 juta dolar. Dan juga biaya pemakaman ayah mertuaku. Minta, 8 juta dolar. Benar. 8 juta dolar. Kematian ayah kalian itu ternyata sungguh membawa keberuntungan ya. Aduh, ayah mertuaku sayang. Ayahku sayang. Ini sungguh tidak adil. Lebih baik aku ikut tiada bersamamu saja. Ya Tuhan, malangnya nasibku.
Nona, keluarga mereka ini sudah sangat malang. Kenapa kamu masih saja menyindir mereka seperti itu? Benar sekali. Mall Warren kalian begitu besar, biaya pemakaman ini setidaknya kalian yang tanggung kan? Lagi pula, ini terjadi saat acara peluncuran kalian, berdasarkan rasa kemanusiaan, pihak mal kalian harusnya bertanggung jawab. Kalau dia sakit seharusnya tetap tinggal di rumah sakit, tapi kalian malah membawa lansia kemari di tengah cuaca dingin. Begitu terjadi masalah, kenapa aku yang harus tanggung jawab? Beraninya kamu bicara begitu. Kami bahkan sudah menjual rumah. Kami harus tinggal di mana sekarang? Benar. Kami tidak sanggup bayar biaya inap. Mana mungkin rumah sakit membiarkan kami tinggal? Ini semua paksaan darimu. Kalau bukan kamu yang tanggung jawab, lalu siapa lagi? Ibu bos, ada hutang ada bayar itu sudah hukum alam. Nona, perkataanmu memang benar, tapi kamu juga tidak boleh membuat mereka menuju jalan buntu. Demi membayarmu, mereka sampai menjual rumah. Ini membuktikan mereka sebenarnya memang ingin melunasi hutang itu. Sekarang orang ini celaka saat berada di acara peluncuranmu. Kenapa sekarang kamu tidak mau tanggung jawab? Kulihat orang ini memang orang yang sangat kejam dan tak berperasaan. Baiklah, karena kalian terus mengklaim ingin membayar hutang, kenapa sepeser pun uang kalian belum aku terima? Itu memangnya tidak boleh kalau kami ingin mengumpulkannya dulu lalu melunasi sekaligus? Iya, memangnya tidak boleh. Kalau menurut kalian begitu, artinya kalian menganggap membayar hutangku jauh lebih penting daripada kesehatan ayah kalian sendiri. Sekretaris Chen, karena mereka bilang telah menjual propertinya, tolong periksa dengan teliti aset atas nama mereka, periksa semuanya satu persatu sampai jelas. Ya ampun, Tuhan tolong. Mall Warren ini sungguh menyudutkan orang hingga tak bisa hidup. Benar sekali. Kamu ingin membuat kami tiada. Kamu kalian orang-orang ini, hah? Sampai kapan kamu akan terus bertindak tidak tahu malu? Keamanan. Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang kalian perbuat? Jangan sentuh aku. Lepaskan istriku. Kamu lepaskan istriku. Semuanya lihat, dia menindas kita rakyat kecil. Mohon semuanya bantu kami. Bantulah kami. Sudah saya periksa, Presiden Jiang, salah satu properti atas nama mereka, sama sekali tidak memiliki catatan transaksi. Bahkan ayah mereka masih belum sembuh dari sakit parahnya, tetapi sudah dibawa paksa dari rumah sakit ke tempat ini. Semuanya sudah dengar kan? Orang yang penuh dengan kebohongan adalah mereka. Kalian tidak peduli dengan nyawa ayah kalian sendiri, menyeretnya ke sini hanya untuk sandiwara, sekarang menyebabkan lansia ini tiada gitu. Masih ingin menggunakannya untuk mencari keuntungan, belum lagi fitnah terhadapku sebelumnya, dan penghinaan terhadap seluruh pusat perbelanjaan ini. Bajingan, bahkan ayahnya sendiri pun dimanfaatkan, benar-benar tidak manusiawi. Lapor polisi, harus lapor polisi. Tangkap semua orang ini. Ini adalah tindakan kriminal, membuat perhitungan terhadap nyawa ayahnya sendiri. Presiden Jiang, stasiun TV Kota Su telah melaporkan kejadian ini. Stasiun TV Kota Su telah melaporkan masalah ini. Hari ini, stasiun televisi kami menerima kabar mengenai sepasang suami istri yang melaporkan bahwa jaringan supermarket terbesar di kota ini, Mall Warren, melakukan tindakan penindasan yang serius terhadap pedagang. Setelah diselidiki oleh wartawan kami, Mall Warren terbukti tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, Mall Warren juga telah menyediakan area khusus di setiap cabangnya untuk membantu para petani dengan tujuan mendukung kesejahteraan mereka. Tindakan dari Mall Warren ini sungguh menunjukkan tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh perusahaan yang baik. Perusahaan yang sangat berhati nurani seperti ini sudah sangat jarang ditemui sekarang. Benar sekali, perusahaan sebaik ini malah difitnah oleh orang macam ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Kalian orang kota semuanya sekongkol. Kalian orang kota hanya merasa lebih tinggi karena status lahir kalian, kan? Memangnya sehebat apa itu? Kalau tidak tahu apa-apa, jangan bicara sembarangan. Diam. Citra tulus dari orang desa dirusak oleh orang-orang seperti kamu. Jika ingin dihargai orang lain, maka kamu harus bertindak jujur dan benar. Jangan selalu menggunakan identitas orang desamu untuk lari dari tanggung jawab yang seharusnya kamu pikul. Setelah dicari kemana-mana, ternyata kalian ada di sini. Tidak angkat telepon lalu kabur ke sini. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa menemukan kalian berdua? Bukan begitu. Kak Jiang, aku tidak bermaksud bersembunyi darimu atau menghindarimu. Aku sudah beberapa hari terakhir ini sedang memikirkan caranya. Maksudmu, kamu sudah mendapatkan uangnya? Oh, bukan, masih belum ada. Aduh. Hei. Sudah berutang tidak mau bayar, sekarang malah tidak angkat telepon? Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu berutang padaku $100.000. Kak Jiang. Katakan, apa rencanamu? Kak Jiang, dengarkan aku. Kak Jiang, dengarkan penjelasanku. Kenapa kamu lagi? Apa yang mau kamu lakukan? Nona Jiang, kami tahu kami salah. Mohon kemurahan hati Anda, tolong bantu kami. Iya, itu benar sekali. Jangan salah paham ya. Hari ini aku sedang mengadakan konferensi pers di sini. Jangan sampai mengganggu jalannya acara konferensi persku. Mengerti. Seseorang, kemari, bawa mereka semua pergi. Jangan sampai mengganggu acara konferensi pers ini. Bukan itu. Tunggu. Nona Jiang, masalah ini tidak ada hubungannya, sedikit pun denganmu. Jika kamu masih berani menghalangi, kamu tidak akan punya alasan lagi. Nona Jiang, tolong maafkan kami. Kedepannya jika mampir ke toko kami, kamu boleh ambil apa saja sesukamu. Hadapi mereka dengan lebih lembut. Ini
Lepaskan. Nona Jiang, terima kasih banyak ya. Saya sungguh-sungguh ingin meminta maaf padamu. Benar. Tidak perlu. Aku tidak peduli bagaimana kamu menghadapi mereka, tapi aku dan mereka masih ada perhitungan yang harus diselesaikan. Jika saat waktunya berhitung aku tidak bisa menemukan orangnya, utang mereka akan dibebankan ke kepalamu. Dimengerti. Bawa orang-orang ini pergi. Hei, Nona Jiang, tolong pertimbangkan lagi. Jasad ayahku masih ada di rumah sakit saat-saat terakhirnya. Kalian tidak boleh melarangku menemuinya. Aduh, Sialan, sudah punya utang tapi tidak mau membayar, masih berani memberi syarat padaku. Bawa pergi. Nona Jiang. Presiden Jiang, baru saja reporter menelepon, katanya ingin bertemu dengan Anda. Untuk apa dia mencariku? Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Mengungkap kebenaran dari suatu kejadian memang sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang jurnalis. Hanya saja saya juga tidak menyangka, ternyata di dunia ini ada orang yang begitu rakus. Ada begitu banyak jenis orang yang berbeda-beda di dunia ini. Ngomong-ngomong, Anda mencari saya hari ini, apakah ada sesuatu? Oh, jadi begini. Ini adalah beberapa orang di Kota Su yang pernah saya temui selama menjadi jurnalis. Dan mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam profesi kami ini, kami telah melihat berbagai suka duka kehidupan dan berpikir apakah bisa membantu mereka. Saya juga sudah menghubungi beberapa perusahaan yang memiliki bisnis bantuan petani. Tetapi mereka bilang, orang-orang ini bukanlah petani. Saya sudah membacanya secara garis besar. Bagaimana menurut Anda? Orang-orang di dalam bukumu ini memang benar-benar butuh bantuan. Namun karena mereka tidak punya lahan sendiri, mereka memang tidak bisa dianggap sebagai petani. Begini saja, aku akan menambah lebih banyak lapangan pekerjaan di Mall Warren. Pada saat yang sama, kami juga berencana untuk membangun basis industri produk pertanian kami sendiri. Jika mereka butuh, mereka bisa datang ke sana. Terima kasih banyak kalau begitu. Kalau bukan karena Anda, aku tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Sebagai perusahaan pelopor pertanian kota ini, Mall Warren akan menerima hadiah sebesar 5 juta dolar. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua atas kepercayaan kalian pada kami. Tidak menyangka, hanya dalam waktu 1 bulan saja, Anda telah menepati semua yang Anda janjikan kepada saya. Sebenarnya memang sudah ada rencana seperti itu dan Anda lah yang memberi saya kesempatan. Perusahaan Jiangxin, Mall Warren, akan mendapatkan hadiah kota ini sebesar 5 juta dolar. Bukannya ini Nona Jiang? aduh. Bukannya itu wali kota Su milik kita? Ini, aku pernah melihatnya di berita. Benarkah? Semuanya tenang. Duduklah dengan benar. Dia itu sekarang adalah satu dari 10 pengusaha ternama di Kota Su. Dulu kalian menjebaknya begitu parah, sekarang malah ingin mendekatinya lagi. Kalian berdua, bekerjalah dengan benar untuk mencari uang, dan kembalikan uangnya padaku. Iya, baik, Kak Jiang. Sebagai orang termuda dari 10 pengusaha terkemuka di Kota Su kali ini, apakah ada yang ingin Anda bagikan kepada semua orang? Bekerjalah dengan hati nurani, dan hiduplah dengan jujur.